Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Pasti bisa. Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran tematik. Materi kita pada pagi hari ini di tema 4 atau tema 6D, yaitu globalisasi, subtema 3, pembelajaran 1 dan 3, menjelaskan sumber energi terbarukan penghasil energi listrik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baiklah anak-anakku yang soleh-solehah. Yuk kita simak materi kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu agar kalian mampu memahami pengertian sumber energi terbarukan penghasil energi listrik. Kemudian dapat menjelaskan cara kerja sumber energi terbarukan penghasil energi listrik. Dan yang ketiga, dapat menyebutkan macam-macam sumber energi terbarukan penghasil energi listrik. Energi terbarukan atau alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Energi matahari sebagai sumber energi terbarukan terbesar yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik melalui PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan panel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Adapun keuntungan menggunakan sumber energi terbarukan atau alternatif penghasil energi listrik yaitu yang pertama, lebih ramah lingkungan. Kemudian bebas polusi. Yang ketiga, sumber energi yang ada di alam jumlahnya tak terbatas. Kemudian memiliki jangka waktu habis yang lama. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan yaitu berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam atau semikonduktor yang mampu mengubah energi matahari atau energi cahaya menjadi energi listrik. Sel-sel pada panel surya disebut juga sel fotovoltaik. Foto berarti cahaya dan volta berarti listrik. Panel surya adalah sekumpulan sel surya yang terhubung secara elektrik dan dikemas dalam bingkai. Bagaimana cara kerja dari panel surya? Yang pertama, cahaya matahari mengenai panel surya. Kemudian panel surya mengubah energi matahari menjadi arus listrik searah atau DC. Arus yang dihasilkan menuju solar charge controller yang mengatur arus DC untuk disimpan di baterai sehingga energi listrik dapat digunakan pada waktu tertentu. Nah, ini adalah sinar matahari yang mengenai panel surya. Kemudian yang kedua adalah arus listrik dari controller dialirkan menuju inverter. Inverter mampu mengubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC. Nah, ini controller yang dialirkan menuju inverter. Cara kerja yang ketiga yaitu energi listrik yang dihasilkan berupa arus listrik DC dari baterai dan arus listrik AC dari inverter dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan elektronik. Nah, ini cara kerja yang ketiga. Memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Manfaat yang pertama, sebagai sumber energi tak terbatas. Kemudian yang kedua, sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. Yang ketiga, sebagai pengisi daya pada power bank.
Kemudian yang keempat, sebagai penerang alami di permukaan bumi. Yang kelima, membantu mengeringkan pakaian. 6. Membantu mengeringkan tanah. 7. Membantu dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam. Dan 8. Membantu kesehatan tulang. Nah, itu adalah beberapa manfaat energi matahari. Sumber energi terbarukan merupakan jalan keluar dari ketergantungan manusia dari bahan bakar fosil atau minyak bumi atau batu bara dan sejenisnya. Itu adalah bahan bakar fosil. Adapun contoh lain dari sumber energi terbarukan, yang pertama, energi panas bumi, kedua, energi angin atau udara, ketiga, energi gelombang laut, dan yang keempat, energi biomasa. Nah, yang akan kita bahas adalah energi biomasa. Energi biomasa adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan-bahan organik atau makhluk hidup, seperti kotoran ternak, daun yang membusuk, limbah kayu, dan limbah pertanian. Kotoran ternak atau limbah kayu diolah menjadi pelet. Pelet itu adalah berupa butiran sebesar pil yang mengandung serbuk bahan organik yang dipadatkan. Bahan organik yang digunakan diperoleh dari mikroorganisme, contohnya ragi. Ragi dapat memfermentasikan bahan organik. Apa yang dimaksud dengan fermentasi? Fermentasi adalah penguraian bahan organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi dan gas karbon dioksida. Bagaimana proses pembangkit listrik biomasa? Nah, yang pertama, limbah kayu atau limbah lain dibakar untuk menghasilkan uap. Kemudian, uap memutar turbin yang tersambung ke generator yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Kemudian, ketika sudah menjadi energi listrik, dialirkan melalui tiang-tiang penyangga ke rumah-rumah penduduk. Nah, itulah tadi ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Sekarang tugas pengetahuan kalian adalah apa yang dimaksud dengan panel surya? Tuliskan 4 contoh pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber energi listrik. Kemudian jelaskan keuntungan menggunakan sumber energi terbarukan. Apa saja manfaat penggunaan energi matahari pada kehidupan sehari-hari? Apa yang dimaksud dengan energi biomasa? Berikan contohnya 2 saja. Kemudian jelaskan proses pembangkit listrik dengan biomasa. Jangan lupa untuk selalu menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu, baru kemudian jawabannya. Nah, ayo kerjakan tugas kalian dengan baik ya, teliti dan tepat waktu. Jangan ditunda-tunda menyelesaikan pekerjaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampailah kita pada akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.